warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Turiman Corner, sebuah channel tentang pencerahan anak bangsa, penelusuran sejarah, dan tentu punya visi tersendiri bahwa akal sehat tidak cukup, perlu akal merdeka. Dan menarik, saat ini ada berita yang membuat geger di Jawa Barat, khususnya di Garut, yang sudah masuk ke media online nasional, pipa.id, ya, berita nasional ini. Judulnya yang pertama adalah geger mengubah lambang negara. Ternyata dalam berita 8 September 2020 dengan angle berita, selain ubah Garuda Pancasila, ormas di Garut ini bikin uang sendiri. Luar biasa, ya. Saya bacakan dulu newsnya. Organisasi kemasyarakatan dengan nama Paguyuban Kandang Besi Tunggal Rahayu di Garut, Jawa Barat bikin heboh karena mengubah lambang negara Garuda Pancasila. Kini diketahui ormas tersebut juga ternyata mencetak uang sendiri. Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bankes Bangpol Kabupaten Garut, Jawa Barat tidak menapik kiprah ormas tersebut memang melakukan banyak pelanggaran. Kepala Bankes Bangpol Garut, Wahyu Dijaya, mengatakan mengubah logo Pancasila, maka ormas itu sudah melakukan berbagai pelanggaran termasuk administrasi. Padahal sangat jelas siapapun dilarang mengubah lambang negara Republik Indonesia seperti Pancasila dan bendera merah putih. Ini menarik beritanya, ya. Ternyata ini bakal menjadi berita yang hangat. Kemudian terkait dengan penjelasan, ya, ada dugaan Tunggal Rahayu sebagai ormas yang menyimpang. Ormas Tunggal Rahayu ini mengajukan legalitas dengan menjadikan kompensasi, tapi dugaannya menyimpang, ya. Bahkan para aparat di Jawa Barat, di Garut ini rapat khusus tentang hal yang berkaitan dengan berita heboh ini. Dan untuk menanggapi berita ini, ya, saya Turiman Paturaman Nur selaku peneliti sejarah hukum lambang negara Republik Indonesia di Universitas Indonesia, dalam tesis saya ini sangat menyayangkan, ya, ada hal-hal yang melanggar simbol-simbol kenegaraan. Kita ketahui bahwa perbuatan ini melanggar hukum dan ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lagu kebangsaan, lambang negara dan lagu kebangsaan, diatur hal tersebut. Kita ketahui bahwa lambang negara kita sudah ada di dalam konstitusi, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya di pasal 36A. Lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menarik untuk kita cermati, kita bahas berita ini.
heboh lambang negara diubah. Pertanyaan, bolehkah lambang negara diubah? Ya. Pada berita pertama, Geger, sebuah organisasi di Garut, ganti lambang Garuda Pancasila, dan hari ini timbul berita baru, ya, bahwa selain ubah Garuda Pancasila, ternyata mencetak uang sendiri. Padahal dua hal itu adalah hak kewenangan negara. Kita akan bahas yang pertama, apa nama lambang negara Republik Indonesia? Tadi saya sudah nyatakan di pasal 36A, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai jantung yang digantung dengan rantai leher dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, ternyata lambang yang dibuat heboh dengan berita hari ini itu selokannya ditambah begitu. Ya, ini melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ya. Jadi kita lihat di pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 menyatakan setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara. Membuat rusak lambang negara, jadi mencoret, menulisi, menggambari, membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Pada huruf B-nya pasal 57, menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk. Nah, di sini dinyatakan tegas, tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran, atau pada huruf K-nya membuat lambang negara untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Sama atau menyerupai. Gambar yang dibuat itu sama, hanya kepalanya dihadapkan ke depan pakai mahkota yang dibuat oleh salah satu ormas di Kabupaten Garut. Perisainya sama, hanya solokannya ditambah begitu. Nah, ini melanggar pasal 57. Kemudian di pada huruf D, menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dengan undang-undang ini. Artinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi saya ulangi bahwa pasal 57 itu, ya, khususnya pada huruf C, membuat lambang negara untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Bagaimana sanksinya? Sanksinya sangat tegas di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Saya selaku peneliti satu-satunya sejarah hukum lambang negara Republik Indonesia, ya, dari Universitas Tanjung Pura, di mana saya menyelesaikan tesis di Universitas Indonesia Sejarah Hukum Lambang Negara Indonesia, ya, sangat menyayangkan dan menegaskan bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan patut ditegakkan tanpa diskriminasi hukum, dan menyinggung, ya, menodai lambang negara hasil rancangan dari Sultan Hamid II yang disahkan oleh para menteri 11 Februari 50, kemudian perubahannya disposisi Soekarno 20 Maret
kemudian dibuat skala ukuran terakhir oleh Sultan Hamid II dan menjadi lampiran PP 66 tahun 51 tentang lambang negara, kemudian dikuatkan di Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pasal 36A, kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lambang kebangsaan, mulai dari pasal 46 sampai pasal 50 sampai pasal 57 ya, yang tadi saya tengahkan. Dan kita lihat bagaimana sanksi pelanggaran ini, khusus yang berkaitan dengan larangan penggunaan nama negara yang tidak sesuai dengan undang-undang ini. Pasal 69 dipidana, tegas di situ, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ya, setiap orang yang pertama, dengan sengaja menggunakan lambang negara yang rusak karena sudah dirubah kepalanya menjadi menghadap ke depan, dari kanan diberi mahkota, ya, dengan sengaja menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran lambang negara sebagaimana dilampirkan di dalam PP 66 tahun 51 dan junto ya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Kemudian B di pasal 69 membuat lambang negara, membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Jadi penegasan dari pasal 57 ya tentang larangan, sanksinya ada di pasal 69. Kemudian di pada huruf C, dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Ini untuk keperluan organisasi. Bahkan organisasi ini ya sudah mengeluarkan uang yang di dalamnya ada lambang negara yang dibuatnya sendiri, dan ini heboh dengan menambah seloka lagi yang tidak sesuai dengan seloka yang ada di pita yang dicekram oleh Garuda Pancasila, Elang Raja Wali Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, setiap orang yang mencoret, menuisi, menggambari atau membuat rusak lambang negara. Rusak jadinya lambang negara ini gambarnya. Dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara, ya, menodai, menghina, merendahkan lambang negara menjadi lambang organisasi, lambang sebuah komunitas perkumpulan masyarakat di Garut yang tadi hanya sebagai lambang negara lalu diturunkan derajatnya menjadi menjadi lambang organisasi di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Garut. Ini jelas melanggar peraturan perundangan di negara ini, dan ini adalah negara hukum. Jadi perlu ditegakkan. Bahkan disinyalir dalam berita itu, ya ternyata organisasi ini sudah punya anggota ribuan orang. Ya. Ini perlu ya dicermati. Ini pekerjaan oleh Badan Intelijen Negara. Ada apa dengan perbuatan ini? Di satu sisi kami sedang memperjuangkan ya Sultan Hamid menjadi pahlawan nasional sebagai perancang lambang negara yang sudah diakui oleh negara 2016-2018
pada sisi lain di Garut orang membuat lambang negara merubah yang melanggar pasal 57 dan pasal 69. Ya, di pasal 68 jelas. Sebelum pasal 69, setiap orang yang mencoret, menulangi, menggambari atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama tahun denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan huruf C, ya, membuat lambang negara perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, perusahaan yang sama menyerupai lambang negara. Ini hal yang luar biasa dan menjadi sebuah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena tidak sesuai dengan bentuk, tata warna, dan skala ukuran, menyerupai lagi, dirubah, dirusak, dihina, direndahkan kehormatan lambang negara. Dan lambang negara itu ada ukuran, ada bentuk yang tidak boleh dirubah. Pasal 49 Undang Nomor 24 tahun 2009 menyatakan bahwa lambang negara menggunakan warna pokok terdiri atas warna merah di bagian kanan, atas kiri bawah perisai, warna di bagian kiri, atas kanan bawah perisai, warna kuning emas seluruh burung Garuda, warna hitam di tengah perisai yang berbentuk jantung, warna alam di seluruh gambar lambang, dan kelima lukisan Garuda Pancasila ini, ya, sebagaimana terlampir dalam peraturan pemerintah 66 tahun 51 yang kemudian dikuatkan di pasal Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 pasal 50, kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara, di mana lambang negara itu, ya, yang dimaksudkan adalah lambang negara kesatuan Republik Indonesia Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lalu dirubah oleh sebuah organisasi kemasyarakatan, bahkan disinyalir telah membuat uang sendiri dan mempunyai anggota ribuan orang. Ini harus ada penegakan hukum yang tidak ada diskriminasi hukum, harus ada pengawalan, memproses orang-orang yang mencoba merubah lambang negara. Mengapa? Karena dalam pidato Bung Karno 22 Juli 1958 bahwa perubahan terhadap dasar negara akan merubah lambang negara. Ini lambang negaranya dirubah. Tentu kita bertanya, dasar negara apa yang digunakan di dalam organisasi ini? Ini berbahaya karena tidak sesuai dengan pidato Bung Karno 2758 tentang lambang negara, bahwa lambang negara ini adalah bersendikan kepada Pancasila. Perubahan terhadap dasar negara akan merubah lambang negara. Itu tegas. Dan lambang negara ini ditegaskan bahwa lambang negara yang seperti sekarang ini dibuat oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, diresmikan oleh pemerintah RIS, dalam hal ini kabinet RIS yang dibawa oleh Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta, sebagaimana buku Bung Hatta menjawab halaman 108 dan 112, bahwa lambang negara yang demikian itu ditetapkan 11 Februari 1950, kemudian didisposisi Soekarno 20 Maret 1950, kemudian dilukis oleh Duda, kemudian Sultan Hamid terakhir kalinya membuat skala ukuran, tata warna, dan bentuk, kemudian dilampirkan di dalam peraturan pemerintah 66 tahun 51 tentang
lambang negara, kemudian tadinya Undang-Undang Dasar tidak mengatur lambang negara, lalu kita usulkan dari Kalimantan Barat menjadi pasal 36A dan pasal 36C, pasal 36B, pasal 36C lebih lanjut diatur dengan undang-undang, dan hari ini sudah ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ini hal yang luar biasa dan dapat dipastikan berita ini menjadi geger ya untuk seluruh dunia. Walaupun peristiwanya di Garut, tapi Garut, Jawa Barat adalah bagian dari NKRI, dan NKRI punya dasar negara yang seperti dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 bahwa Pancasila adalah segala sumber hukum negara, di mana penjelasan pasal 2 dimaksud undang-undang tersebut. Pancasila yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang ada di dalam alinea keempat dengan status hukum sebagai dasar negara, ideologi negara, filosofi bangsa dan negara, sehingga materi muatan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau ada organisasi yang merubah ya materi muatan peraturan perundangan, baik yang ada di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang maupun di peraturan pemerintah yang berkaitan dengan materi muatan lambang negara, adalah pelanggaran terhadap hukum, melanggar peraturan perundang-undangan dimaksud. Ya, ini hal yang sangat mendasar karena sebuah negara punya simbol-simbol kenegaraan. Ada bendera, ada lagu kebangsaan, ya, ada lambang negara dan bahasa. 4 hal itu adalah ada di dalam konstitusi negara Republik Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan hal ini harus menjadi sebuah penegakan hukum yang harus dikawal agar dapat kepastian hukum, keadilan. Dan tentunya ini adalah pelanggaran. Jangankan itu, merubah teks Pancasila saja itu terkena dengan undang-undang, dengan peraturan perundang. Apalagi ini adalah merubah lambang negara Republik Indonesia. Ini adalah hal yang luar biasa. Tadi saya menyitir tentang pidato Bung Karno 22 Juli 58. Saya ingatkan bahwa beliau mengatakan, saudara-saudara, lihatlah lambang negara kita di belakang. Alangkah indahnya, alangkah hebat dan cantiknya burung elang Raja Wali Garuda yang sayapnya berelar 8 buah, berelar 17 buah dan berelar 8 tanggal 17 bulan 8, yang dikalungkan perisai yang di atasnya perisai yang tergambar Pancasila, yang di bawahnya tertulis seloka buatan Empu Tengkulak, Bhinneka Tunggal Ika, Bina Ika Tunggal Ika, berjenis-jenis tetapi tunggal. Dan ada bagian yang penting yang berkaitan dengan konteks ya peristiwa yang terjadi di Garut. Bung Karno menyatakan tegas pada 2758, sebab lambang negara sekarang ini yang dicintai oleh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut sampai ke pelosok-pelosok desa, adalah lambang yang bersendikan kepada Pancasila.
lambang yang bersendikan kepada Pancasila, sesuatu perubahan dari dasar negara membawa perubahan dari lambang negara. Nah, kalau lambang negaranya dirubah, ya, dia akan berubah dasar negara. Makanya perlu ditelusuri benang merahnya ideologi yang berkembang di organisasi yang merubah lambang negara ini apa, dan ini perlu diselidiki oleh para penegak hukum di Kabupaten Garut. Terima kasih. Ya, ini pernyataan tegas saya selaku peneliti sejarah hukum lambang negara Republik Indonesia dari Fakultas Hukum Universitas Jayapura, dan merupakan tesis satu-satunya di Indonesia tentang sejarah hukum lambang negara Republik Indonesia di Universitas Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi, akal sehat ternyata di negara ini tidak cukup, perlu akal merdeka. Kebebasan berpikir tidak bisa ditekan karena kebebasan berpikir itu include di dalamnya diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.